Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di channel Mimin ini, dan kali ini kita bakalan membahas anime Shinka no Mi. Oke, ini adalah part ke-6 dan ini adalah episode yang ke-8 sampai ke-9. Jika teman-teman belum menonton part-part sebelumnya, silakan teman-teman cek saja langsung di link deskripsi video ini, oke? Sudah Mimin siapkan seperti sebelumnya, biasanya. Oke. Langsung saja kita lanjutkan rekapan alur ceritanya. Sebelumnya silakan subscribe, like video ini, dan komen di bawah jika kalian ingin komen. Dan langsung saja kita rekap alur ceritanya. Let's we go. Melanjutkan part sebelumnya, di mana Seichi yang dibawa oleh anggota Valkyrie, yakni Lorna dan juga Claudia. Seichi dibawa oleh mereka berdua menuju kastil kerajaan Wimborne. Seichi dibawa dikarenakan dia telah mendapatkan juara pertama pada turnamen ibu kota kerajaan, sehingga dia akan dibawa bersama para Valkyrie selama sehari. Seichi pun sampai di tempat pelatihan para Valkyrie, dan terlihatlah komandan Valkyrie yang bernama Nona Loise, yang tengah berlatih bersama para Valkyrie di situ. Setelah selesai berlatih, Loise lalu menemui Seichi. Dan tanpa berlama-lama, Loise lantas mengajak Seichi untuk berlatih tanding. Ya, walaupun kaget, Seichi terpaksa berlatih tanding dengan Loise. Akan tetapi, Loise dibuat terkejut dikarenakan dengan mudahnya Seichi menghindari semua serangan dari Loise. Loise pun langsung menyerang Seichi dengan sangat serius. Namun, Seichi lagi-lagi dapat menghindari serangan bertubi-tubi yang dilontarkan oleh si Loise ini. Dan dengan skill baru yang didapatkan oleh Seichi, dia pun mampu membalikkan keadaan dan langsung membuat Loise kalah seketika. Semua orang pun sangat terkejut dengan kejadian itu. Sementara itu di tempat lain, teman-teman sekolah dari Seichi yang lainnya kini telah dikirim ke Akademi Sihir Barbador. Dan terlihatlah semua siswa dan juga siswi yang sudah dipasangi dengan gelang budak di tangan mereka, tanpa mereka tahu kalau itu gelang apa. Kemudian terlihatlah ketua OSIS yang bernama Kanasuki, dan juga dua orang pengikutnya yaitu Kenji dan juga Sota. Mereka dihadang oleh 3 orang siswa lainnya, yakni Oyama, Togo, dan juga Kirasagi, yang ingin agar kelompok Kanasaki dan juga kelompok mereka bertanding satu sama lain. Namun hal tersebut ditolak langsung oleh Kanasuki dengan sebuah tamparan. Oyama dan kawannya pun pergi dari tempat itu. Sementara itu, dikarenakan Seichi dapat mengalahkan si Loise, Loise pun meminta agar Seichi menjadi gurunya. Kemudian terlihatlah seorang pembunuh bayaran yang tengah memantau sang raja dari kerajaan Wimborne. Scene berganti kepada Claudia dan juga Seichi yang tengah berbincang. Claudia bercerita bahwa Loise sangatlah ahli dalam berpedang. Namun dia tidak dapat menggunakan skill maupun sihir apapun. Dia juga sejak kecil tidak mempunyai teman yang baik atau teman dekat seperti itu. Lalu tak lama kemudian pelayan raja datang dan mengabarkan kalau sang raja telah diserang oleh seseorang. Seichi pun disuruh pulang dikarenakan dia adalah orang luar yang tak boleh ikut campur dengan urusan di dalam kerajaan. Namun dengan bandel, Seichi tetap tinggal dan langsung menggunakan skill mata dunia untuk melacak si pembunuh itu, yang bergerak sangatlah cepat dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diperkirakan oleh si Seichi. Dan setelah melihat data, Seichi pun tahu kalau si pembunuh adalah seorang anak perempuan bernama Origa Charmelia dan memiliki status sebagai bawahan atau sebagai budak. Tak lama kemudian, bocil pembunuh itu langsung muncul di depan Seichi dan langsung bertarung dengan Seichi. Akan tetapi Seichi dengan gampangnya membuat anak itu pingsan di tempat. Loise dan juga para Valkyrie lalu datang, dan Seichi pun menyerahkan si Origa itu kepada si Lorna untuk dia interogasi. Seichi lalu bertanya tentang kondisi dari raja, namun Loise menjawab kalau si raja tidaklah dapat terbangun dikarenakan si bocil pembunuh itu telah menikam sang raja menggunakan belati kutukan, sehingga sang raja tertidur dan tak dapat terbangun lagi. Mereka juga belum dapat menemukan cara untuk membuat kutukan itu hilang. Seichi lalu meminta agar dibawa ke tempat sang raja berada. Dan saat melihat si raja, Seichi pun sangatlah kaget
Dikarenakan rupanya si raja adalah si Lanse, teman curhat Sechi waktu dia berada di kafe sebelumnya. Sechi lalu melihat kutukan yang ada di tubuh Raja Lanse. Lose lalu mengenalkan Sechi dengan kakaknya, yakni Florio, yang adalah kepala divisi sihir di negeri mereka. Florio lalu mengatakan bahwasannya kutukan yang ada pada si raja tak dapat untuk dihentikan. Florio lalu memohon agar Sechi membantu mereka untuk membangunkan sang raja. Dan tentu saja Sechi menerima hal itu dan langsung memikirkan cara untuk memutuskan kutukan itu. Sechi lalu mendapatkan skill tambahan berupa sihir pembalik, dan dengan menggunakan skill baru itu, Sechi lalu mengubah kutukan tidur dari sang raja menjadi kesehatan abadi. Seketika Raja Lanse pun terbangun dari tidurnya. Lalu saat Lanse tahu kalau Sechi lah yang telah menyelamatkannya, dia pun berterima kasih kepada si Sechi dan berkata kalau dia akan mengabulkan apapun permintaan dari Sechi. Scene lalu berganti kepada kerajaan tempat teman-teman Sechi dipindahkan sebelumnya. Di situ seorang panglima bernama Sakya bertanya kepada si raja, kemana para pahlawan dipindahkan saat ini. Sakya pun sangatlah kaget saat tahu kalau para pahlawan telah dipindahkan ke Akademi Sihir Barbodo, serta mereka semua telah dipasangi gelang budak. Scene berganti kepada ketua OSIS Kanasuki, Kenji dan juga Sota, yang masihlah bingung dengan situasi mereka sekarang. Lalu lagi-lagi mereka didatangi oleh trio abal, yakni Osama, Togo dan juga Kisaragi. Trio abal lalu memprovokasi Kanasuki agar tunduk kepada mereka. Hal itu membuat Kenji terbawa emosi, namun dia dihentikan oleh Kanasuki. Kisaragi lalu berkata kalau mereka lah yang telah menjadi penyebab semua murid diasingkan ke akademi tersebut, dikarenakan rupanya si penyihir kerajaan yang bernama Helio itu berkata kalau mereka bebas menggunakan semua kemampuan sihir jika berada di akademi tersebut. Trio abal itu pun berpikir kalau mereka lah yang terkuat di antara semua siswa di situ. Berganti kepada Sechi dan juga Raja Lanse yang sedang mandi di tempat pemandian. Tak disangka Lanse mengutarakan keinginannya untuk membuat banyak tempat pemandian di seluruh dunia. Dia juga ingin agar bangsa manusia dan juga bangsa iblis bisa bersatu dan berdamai, agar semua orang bisa bertemu secara telanjang bulat. Bangke. Kembali kepada Panglima Sakya, yang kurang setuju jika para pahlawan dipindahkan ke Akademi Sihir Barbado tanpa cukup pelatihan yang bagus. Namun si raja lalu berkata agar si Sakya berdiam diri saja. Penyihir Helio juga memarahi Sakya yang menantang keputusan dari raja. Tiba-tiba sebuah panah muncul dan langsung ditangkis oleh Sakaria. Dengan tak sopan si raja menyuruh agar Sakaria mengejar pelaku yang telah memanah. Sakya pun lalu pergi. Setelah Sakya pergi, penyihir Helio lalu berkata kepada raja kalau Raja Lanse akan beraliansi dengan ras iblis. Namun si raja berkata agar Helio tidak usah khawatir, dikarenakan dia telah mengirim seorang pembunuh bayaran yang sangatlah hebat. Kembali kepada Sechi yang tengah didatangi oleh Altria Sarial dan juga si Lulu, dan tentu juga ada si Florio. Tak lama kemudian muncullah juga si Lose. Di situ mereka lalu berkenalan. Saria berkata kalau dia adalah istri dari Sechi. Namun Altria sedikit menyangkal dan berkata kalau dia adalah pacarnya Sechi. Lulu juga berkata kalau dia adalah pelayan setianya dari si Sechi. Melihat semua itu, Lese pun menjadi terkejut dengan tingkah dari Sechi yang sangatlah playboy. Di tempat lain terlihatlah bocil Orga yang tengah diikat dan hendak untuk diinterogasi oleh si Lorna. Dan bersambung. Oke, nantikan episode selanjutnya pada part selanjutnya atau video selanjutnya. See you for the next time guys dan bye-bye.